Ibrani 8 ayat 10 sampai 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Dari pertanyaan ini, kapankah waktu yang dimaksud? Di mana mereka tidak akan mengajar sesama warga lagi, sesama saudaranya, dan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Oke, sekarang perhatikan pertanyaan ini baik-baik. Kalau begitu, bahwa tidak ada lagi yang mengajar lagi sesama warganya, sesama saudaranya, dan mengatakan, kenallah aku. Kalau begitu, siapa yang mengajar? Apa yang tertulis di dalam Ibrani ini merupakan nubuatan apa yang tercatat di dalam nas Alkitab sebelumnya. Ya, di dalam Ibrani 8 ayat 10-11 menggenapi nubuat Nabi Yeremia yang tercatat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, apa yang tulis di dalam Ibrani ini merupakan nubuatan yang sudah tercatat di dalam Yeremia. Yaitu tentang apa? Perjanjian baru. Oleh sebab itulah di dalam surat Ibrani, di dalam pasal pertama, ayat pertama itu sudah pasal pertama, ayat pertama dan kedua sudah diberitahu kepada kita. Memberitahu kepada kita tentang apa? Waktu yang dimaksud adalah zaman di mana saat Yesus Kristus hadir dalam dunia ini. Yang secara pribadi mengajar umat Tuhan untuk percaya kepadanya. Seperti yang tercantum dalam Ibrani 1 ayat 1 ayat 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, di sini memberitahu kepada kita waktu yang dimaksud adalah waktu di mana Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengajar, dan benar, Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap hati yang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Oke, ya, jadi ini waktunya adalah di mana menggenapi perjanjian yang sudah dinyatakan di dalam surat Yeremia. Oke, bagaimana dengan penggantian nama seseorang dan power of number menurut Alkitab? Nah, kita tahu ya, di dalam Alkitab ada nama-nama orang yang diganti namanya. Kemudian juga ada nomor angka-angka tertentu. Oke, coba kita lihat satu persatu. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang diganti namanya. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus, Saulus menjadi Paulus, ya, dan mungkin masih banyak lagi. Oke, nah. Perhatikan di sini, kalau di sini ada penggantian nama. Nah, sekarang saya ingin kita melihat latar belakang penggantian nama ini. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Ya, coba perhatikan baik-baik. Abram artinya Bapa yang ditinggikan. Kemudian diganti menjadi Abraham yang berarti Bapa leluhur banyak bangsa. Kemudian Allah mengubah nama istri Abraham dari Sarai yang artinya permaisuriku menjadi Sarah yang berarti ibu bangsa-bangsa. Oke, dari suami istri ini coba kita menyelami sejenak. Mengapa Allah harus mengganti kedua nama suami istri ini?
Oke, perhatikan dulu ya, kita bahas lagi. Kemudian Allah merubah nama Yakub yang semula bernama diperebut, ada perebut menjadi Israel yang berarti berkuasa karena Allah. Ya, berkuasa karena Allah, berkuasa dengan Allah, ya, atau pemenang atau umat pemenang ya dan sebagainya lah. Ya, namun coba perhatikan nama Yakub itu yang artinya berebut diubah menjadi berkuasa dengan Allah. Oke. Kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus mengubah nama Simon yang berarti Allah telah mendengar menjadi Petrus atau Kefas yang berarti batu. Oke. Nah, perhatikan apakah maksud Allah dalam mengubah nama ini. Oke, sekarang coba kita jawab. Kira-kira dari 4 contoh ini, kira-kira apa sih maksud Allah mengubah nama ini? Perhatikan, nama yang baru berguna dalam mengungkapkan rancangan ilahi dan meyakinkan mereka bahwa rencana Allah dalam mereka akan digenapi. Jadi sebenarnya penggantian nama itu memiliki maksud untuk penggenapan kehendak Allah, menggenapi rancangan Allah dalam pribadi tokoh Alkitab tertentu. Oke, ini ya maksud penggantian nama. Sekarang pertanyaan saya ada demikian. Bila ada mayoritas nama tokoh Alkitab tidak diubah namanya, hal ini mengajarkan kita tentang apa? Oke, perhatikan ya, memang ada nama-nama tokoh Alkitab yang ganti namanya. Tetapi kalau kita perhatikan mayoritas nama daripada tokoh Alkitab itu tidak diganti oleh Allah namanya, tidak diganti oleh Yesus. Andreas tetap Andreas dan lain sebagainya. Oke? Coba perhatikan, bila mayoritas nama tokoh Alkitab tidak diubah namanya, hal ini memberitahu kepada kita apa? Ayo coba kita belajar untuk menyelami. Oke, sederhananya perubahan nama itu bukan sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir kalau aku sudah dibaptis, saya harus punya nama baptis atau ganti nama. Kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, nama saya Yufrendi harus ganti jadi Yusuf gitu. Nggak usah gitu loh ya. Jadi ini harus diketahui bahwa perubahan nama itu bukan sesuatu yang harus. Ya, dan itu hanya terjadi bagi Allah untuk menggenapi rancangannya. Oke? Jadi ini harus dimengerti ya. Jadi jangan nanti terpengaruh. Saya sudah ganti nama, nama saya Tukino misalnya. Akhirnya setelah saya dibaptis, saya percaya Tuhan Yesus, saya harus ganti nama ya. Nah, kira-kira yang berhubungan dengan Tukino apa gitu ya. Itu harus nggak begitu ya, nggak harus karena mayoritas nama di tokoh Alkitab tidak diganti kok ya. Jadi harus dipahami. Kemudian mengenai angka-angka. Perhatikan lagi. Ini juga perlu diketahui. Sekalipun ada beberapa angka yang sering disebutkan dalam Alkitab. Misalnya angka 7, angka 12, angka 40, dan lain sebagainya. Ini bukan berarti kita terpengaruh untuk mengkultuskan angka-angka tertentu. Atau memistikkan angka tertentu seperti halnya angka 666. Bila diperhatikan dengan seksama, semua angka dalam Alkitab ada mencatatnya. Maksud saya, angka 1 kalau mau dicatat dalam Alkitab juga ada, Allah itu Esa. Esa itu 1. Mau cari 3, 3 juga ada, Allah Tritunggal. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Artinya apa? Kalau nih mau dicari satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu semua rata-rata ada angkanya. Jadi itu kalau dicari kebenarannya, kenapa 3? Kenapa Allah Tritunggal 3? Kenapa Allah itu Esa? Jadi itu menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan selesai jawabannya. Ya, jadi maksud saya kita harus bisa pahami bahwa angka-angka itu jangan sampai kita terpengaruh dalam pemahaman mengkultuskan angka ini, wah ini bagus loh. Ya, jangan gitu ya. Sikap kita terhadap angka, khususnya tanggal lahir kita, nomor rekening bank kita, nomor plat mobil kita, dan selisih, maksudnya selisih usia dengan pasangan hidup kita, janganlah menjadikannya berhubungan dengan kemujuran.
Karena sumber segala berkat bukanlah dipengaruhi oleh angka-angka tertentu, tetapi bersumber daripada Allah. Nah, banyak orang Kristen juga masih bermain dengan angka-angka. Ketika orang dunia suka angka 8, ya, wah kita juga suka angka 8, ya, angka hoki dan sebagainya. Jadi ini cobalah kita harus mengerti bahwa bukan angka yang membuat kita mujur, bukan angka yang membuat kita diberkati, tetapi Allah lah yang menjadi sumber berkat kita. Itu yang saya ingin kita mengerti, ya. Jadi tanggal lahir kita, mau lahir tanggal berapa, bulan berapa, kamu gak usah kecewa, Tuhan yang atur kok. Gitu loh. Kemudian cari pasangan hidup, gak usah khawatir mau selisih 3 atau selisih 6 atau selisih 9. Kata orang Tionghoa 369 gak boleh. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita jangan terpengaruh hal demikian. Kadangkala kita terpengaruh oleh karena apa? Psikologi. Gitu loh ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Apa yang maksud membaptis dengan api? Oke? Nah, ini pernah dijawab, tapi tidak apa-apa. Saya menyimpulkan saja, ya. Berbagai tafsiran baptisan api. Ada minimal 3 tafsiran. Yang pertama, baptisan api adalah satu kesatuan dengan baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi, baptisan api itu sama juga dengan baptisan Roh Kudus. Ya, waktu Pentakosta ada lidah-lidah api itu ya. Itu pemahamannya, tafsirannya, pemahamannya sama. Kemudian ada yang menafsirkan baptisan dengan api maksudnya adalah penderitaan. Jadi orang yang menerima baptisan api adalah mereka akan mengalami penderitaan. Jadi tafsiran ini ada yang menafsirkan bahwa Ayub dibaptis Allah dengan baptisan api. Ayub. Kemudian Tuhan Yesus membaptis murid-muridnya, rasul-rasulnya dengan baptisan api. Sehingga murid-muridnya menderita. Gitu loh ya. Ayub menderita, murid-muridnya menderita. Itu pemahaman mereka ya tentang tafsiran baptisan api dengan maksud penderitaan. Namun juga ada yang memahami baptisan api merupakan gambaran penghukuman kekal. Ya, penghukuman api neraka, ya. Nah, jadi ada 3 tafsiran, ya. Jadi kalau mau lihat tafsiran mana yang paling benar, Anda silakan lihat ya di pertanyaan sebelumnya sudah ada jawab dan ini cukup jelas, ya. Markus 11 ayat 13 sampai 14. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya pada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama." Ada murid-muridnya pun mendengar. Mau tanya, apa maksud Yesus mengatakan pada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya"? Tolong penjelasannya Muse, Kamsia. Oke, ini Markus 11 ayat 13-14. Ini bukan hanya tercatat di dalam Injil Markus. Di dalam Matius 21 ayat 19 juga sama, ya. Dekat jalan itu Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, jadi perhatikan, ini berbicara di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Di mana Tuhan Yesus waktu itu lapar, dia mencari buah ara untuk dimakan. Ya. Tetapi nyatanya tidak. Padahal Alkitab memberitahu pada kita apa? Coba perhatikan di sini. Memang bukan musim buah ara. Ya, berarti belum ada musim memang pada saat itu. Gitu loh, ya. Oke. Kebenaran yang kita bisa peroleh di sini apa? Ada 3 pelajaran rohani. Pertama, Tuhan mengharapkan hidup yang berarti, hidup yang berbuah kapan saja. Ya, artinya apa? Setiap saat. Ya, Tuhan menantikan kita untuk berbuah, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak mengharapkan penampilan luar, daun-daun yang banyak, ya, pohon-pohon yang subur. Tuhan tidak mengharapkan penampilan luar saja. Kemudian Tuhan berkuasa untuk menghukum dan membinasakan.
Jadi di sini minimal ya ada 3 pelajaran rohani. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, apakah semua pohon ara ikut terkutuk atau hanya pohon ara itu saja yang terkutuk? Ini yang perlu diketahui ya. Jawabannya apa? Pohon ara tidak berbuah yang hanya bersifat khusus, hanya pohon itu saja ya. Tadi saya di atas saya ada tanam pohon ara ya. Nah, saya tadi pas ada 3 biji yang mateng sudah saya makan ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pohon ara yang tidak berbuah itu hanya bersifat khusus pohon yang ada di sana. Ya, jangan berpikir kenapa sekarang ada pohon ara, sekarang kenapa pohon ara berbuah padahal sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus. Tidak, itu hanya bersifat khusus waktu itu. Ya, jadi ini makna rohaninya yang perlu kita ketahui. Kita harus ingat ya, setiap pengajaran di dalam Alkitab itu apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu jangan terpancing kepada peristiwanya, tetapi kondisikan untuk kita lebih mengerti makna rohaninya. Ya, jadi jangan terpancing kepada peristiwanya, tetapi kita harus bagaimana menangkap makna rohaninya itu jauh lebih penting. Ya, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, kalau ditanya itu kita sulit jawab juga. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta harus pakai air liur yang diaduk-aduk dengan tanah baru dipoles ke matanya? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung saja celikan matanya? Nah, apa arti ludah? Apa arti tanah? Itu kan jadi repot gitu loh ya. Jadi sebenarnya bukan peristiwanya itu, detailnya itu yang dicari kebenarannya, bukan. Tetapi dari peristiwa itu, kebenaran apa yang didapat itu jauh lebih penting daripada setiap peristiwa-peristiwa itu ya. Itu harus bisa kita bedakan ya, harus kita bedakan. Kalau tidak kita akan sulit bisa ngerti kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tidak selamanya dengan cara yang sama, bahkan menyembuhkan banyak orang caranya berbeda-beda gitu loh. Artinya Pak, Tuhan Yesus tidak mau kita belajar caranya. Ingat loh ya, yang Tuhan inginkan bukan caranya itu yang menjadi penting, tetapi makna rohaninya itu jauh lebih penting. Ya, semoga kita mengerti ya maksud saya ya. Matius 14 ayat 19 sampai 21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi kepada orang banyak dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Acun Muse mau tanya, mengapa Alkitab hanya mencatat 5.000 laki-laki yang ikut makan 5 roti 2 ikan, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak dihitung? Terima kasih Muse. Oke, ini bahasa Mandarinnya Chong Nan Ching Ni, gitu ya. Dan bahasa Mandarin artinya memang orang Yahudi cenderung lebih prioritas kepada laki-laki daripada perempuan. Ini memang tidak bisa dipungkiri, ya. Namun kita perlu mengetahui dalam Alkitab, dalam tradisi Yahudi, perempuan di satu sisi digambarkan sebagai makhluk yang kuat, baik dan sopan seperti Deborah, seorang nabi perempuan, Ruth, seorang yang terpandang, Esther, seorang juru selamat rakyatnya. Nah, jadi kita harus ingat ya, sekalipun orang Yahudi punya tradisi Chongnan Chingni, tetapi firman Tuhan memberitahu pada kita, banyak wanita-wanita perkasa, wanita-wanita sebagai penyelamat bangsa, bahkan nama Esther ya, itu nama wanita menjadi bagian daripada Alkitab. Itu menunjukkan kepada kita bahwa di hadapan Allah, Allah menghargai laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sama. Ya, jadi kita kalau kita lihat yang kejadian saja, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam gambar dan rupa Allah. Ya, bukan hanya laki-laki, dari laki-laki dan perempuan. Oke. Namun dalam tradisi Yahudi ditemukan ajaran bahwa perempuan merupakan asal mula dosa dan juga merupakan melalui perempuan manusia akan matinya. Jadi oleh karena masalah Hawanya itu ke dalam dosa itulah, mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa orang Yahudi lebih cenderung
menganggap tinggi laki-laki daripada perempuan. Laki-laki harus bekerja dan perempuan harus melahirkan dalam kesakitan. Perempuan sedang menstruasi dan 7 hari selebihnya dianggap kotor dan tidak suci, bahkan harus disembunyikan di gua-gua gelap atau diasingkan dan sebagainya. Ini tradisi ya Yahudi. Perempuan yang melahirkan 33 hari dianggap kotor apabila anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, maka masa tidak sucinya itu berlipat ganda, ya 60-an hari gitu ya. Jika telah selesai masa tidak suci, harus mencari pendeta untuk membuat penebusan dosa untuknya. Bahkan dalam Talmud itu hukum lisan ya orang Yahudi, ada teks doa yang berkata, saya berterima kasih padamu Tuhan karena tidak menjadikanku perempuan. Ya, jadi ini perhatikan betapa orang Yahudi begitu meninggikan laki-laki daripada perempuan. Kalau dia sudah laki-laki, dia akan berdoa dengan demikian, pemahaman demikian. Jadi kenapa di dalam Alkitab tertulis hanya nama laki-laki saja? Itu menunjukkan apa? Memang orang-orang Yahudi lebih cenderung ya menganggap tinggi laki-laki daripada perempuan. Ya, ini salah satu hal yang perlu kita ketahui. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Perempuan itu bukan hanya dia perempuan, dia orang Samaria, bukan hanya orang Samaria, dia punya 5 suami, dan yang ada pada saat ini juga bukan suaminya. Ya, jadi Tuhan Yesus tetap menghargai mereka. Dan banyak juga perempuan-perempuan yang tidak baik, yang mana Tuhan Yesus ampuni, Tuhan Yesus bahkan memakai mereka menjadi rekan sekerja yang untuk melayani dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Di hadapan Tuhan Yesus, wanita tetap berharga. Ya, jadi ini harus bisa dibedakan. Apa yang dimaksud dengan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Galatia 3:13 dan kutukan apa yang dimaksud dari ayat ini? Oke. Perhatikan apa yang tercatat di dalam Galatia 3:13. Ini merupakan apa yang tercatat di dalam kitab Taurat. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuklah oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi orang-orang yang mati digantung itu dikutuk oleh Allah. Nah, dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tergantung, itu menanggung kutukan dosa daripada kita. Ya, itu makna kutukannya dimaksud. Ya, jadi seharusnya kitalah yang memperoleh kutukan dosa, yaitu maut, tetapi Tuhan Yesus menanggungnya. Di dalam kehidupan ada sebab akibat. Oke? Ada orang mengatakan akibat seseorang yang dilakukan itu tidak bisa dibereskan. Tetapi hari ini kita diingatkan, Tuhan Yesus bisa membereskan akibatnya karena Dia Maha Kuasa. Oleh sebab itu bagi orang-orang tertentu yang menganggap bahwa ada sebab dan akibat, akibat ini tidak bisa dan tetap harus dihadapi. Akibat ini tidak bisa dihindari, tetap harus dijalani. Tetapi berbahagia kita yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Upah dosa adalah maut. Seharusnya kita memperoleh akibat dosa, hukuman maut, dan Tuhan Yesus menggantikannya. Ya, jadi ini harus kita pahami, ya. Apakah dimaksud dengan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap? Nah, perhatikan, ini berbicara tentang karunia roh atau karunia rohani. Sekarang sebelum kita menjawab ini ya, ini tentang nubuat, bahasa roh, ini semua ada tentang karunia rohani. Sekarang perhatikan apa tujuan karunia rohani. Ya, ini harus kita kembali ke sini ya. Untuk menjawab pertanyaan ini semua harus ada basicnya gitu. Apa tujuan karunia roh? Apa tujuan Allah memberikan karunia rohani bagi kita gitu ya? 1 Korintus 12:6-7. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk
kepentingan bersama. Ini tujuan karunia roh. Allah mengaruniakan karunia roh, penyataan roh, tujuannya apa? Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi tujuan karunia roh untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat. Nah, itulah tujuan karunia roh. Demikian juga dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah karunia rohani, tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat. Lalu numpang tanya, bahasa roh bagaimana bisa membangun jemaat untuk kepentingan bersama? Makanya harus ada karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, lebih baik berdiam diri. Lebih baik mempergunakan 5 kata yang membangun jemaat untuk kepentingan bersama. Itu maksud Rasul Paulus. Oke? Nah, kalau begitu, ayat ini berbicara saat kapan? Ayat ini berbicara pada saat kita di dalam kerajaan surga. Di mana ketika kita berada di dalam kerajaan surga, nubuat akan berakhir. Nubuat artinya apa? Berkhotbah. Kita tidak perlu lagi berkhotbah di surga. Mau khotbah tentang apa? Tentang Musa, di sana ada Musa. Mau khotbah tentang Rasul Paulus lebih bisa khotbah daripada kita. Ya, jadi sebenarnya di sana semuanya sudah sempurna. Untuk apa lagi? Siapa lagi mau dibangun? Siapa lagi untuk kepentingan bersama? Bahasa roh makanya akan berhenti. Bahasa roh hanya berlaku dalam dunia ini saja. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan bahasa roh adalah bahasa yang dipergunakan di surga, itu berarti dia tidak baca Alkitab baik-baik. Dia pasti tidak ikut sekolah teologi. Ya, itu berarti dia hanya berani mempergunakan argumentasi kata-kata tapi tidak menguasai Alkitab dengan baik, ya. Firman Tuhan katakan juga pengetahuan akan lenyap, ya. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang harus kita ketahui bahwa di dalam kerajaan surga semuanya sudah sempurna, tidak perlu lagi, ya. Pengetahuan kita tidak perlu lagi dipergunakan. Ya, di sana sudah sempurna. Oke? Jadi ini beberapa pemahaman yang harus kita ketahui, kondisi di mana dalam kerajaan surga tidak perlu lagi pakai bahasa roh, ya. Malam Boksu tadi pagi baca renungan yang Boksu kirim. Ada singgung ciuman Yudas. Yang mau tanya, mengapa Yudas memakai tanda ini? Apakah karena supaya tidak salah tangkap orang? Tapi bukannya Yesus cukup terkenal waktu itu. Thank you Boksu. Perlu diketahui siapa yang menangkap. Tentara Romawi. Yang sering mendengar pengajaran Tuhan Yesus siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi. Oke? Kemudian yang bersama dengan Yudas adalah apa? Tentara Romawi. Oleh sebab itulah Matius 26 ayat 8 berkata, orang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Berarti orang yang menangkap itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu Yudas memberitahu tanda ini kepada mereka. Ya, ini juga disampaikan Markus 14:4. Orang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini pada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ya, jadi ciuman itu jangan berpikir sesuatu yang baik. Orang bermanis-manis kepada kita di depan kita, hati-hati. Jangan-jangan nanti itu ciuman Yudas gitu loh. Ya, tapi kita juga jangan berpikir negatif lah terhadap orang gitu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang harus kita pahami ya. Kenapa harus diberikan tanda? Karena yang menangkap orang Romawi ya, bukan orang-orang Yahudi ya. Pagi Acun Musa mau tanya maksud perkataan Yesus, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Pada siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sisi Musa. Oke? Ini ayat firman Tuhan ada beberapa bagian.
ya mencatat tentang hal ini. Ada beberapa ayat ya, coba kita perhatikan. Matius 13 ayat 12 berkata, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini berbicara waktu pengajaran tentang penabur, ya, penabur ya, perumpamaan menabur gitu ya, menabur benih gitu ya. Di dalam ayat ini Yesus menyatakan sebuah prinsip yang berlaku dalam kerajaannya. Orang percaya harus terus-menerus mencari kebenaran dan kasih karunia, karena jikalau tidak demikian, maka apa yang ada pada mereka itu akan hilang. Ya, artinya Pak, kita dituntut untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita sudah tahu, kita harus dituntut lagi belajar supaya Pak berkelimpahan. Ya, makanya Pak, tidak boleh kata puas untuk dalam pemahaman mengejar kebenaran firman Tuhan. Oke? Ini dalam konteks ini, ya. Kemudian konteks yang lain. Lukas 19 ayat 12 sampai 26. Ini konteks yang berbeda. Perhatikan ya. Maka ia berkata, ini Tuhan Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirim utusan menyusul dia dan untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dan perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya pada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya pada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya pada orang berdiri situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Oke, jadi kita bisa melihat ini ayat cukup panjang, tapi saya rasa ini penting untuk kita ketahui. Tadi berbicara tentang bagaimana belajar kebenaran, tetapi di dalam konteks ini berbicara tentang apa? Talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa masing-masing Tuhan sudah berikan porsi sesuai dengan kemampuan kita. Hanya saja masalahnya apakah kita mempergunakan porsi yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik. Apakah kita bisa menjadi hamba yang dapat dipercayai? Gitu loh. Kalau tidak, Tuhan akan mencabutnya dan memberikannya kepada orang yang sudah mempunyai. Jadi hal-hal demikian inilah yang harus kita pahami. Ini saya rasa perumpamaan ini cukup jelas ya tentang menjawab pertanyaan ini. Oke. Pengkhotbah 10 ayat 1. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Apa yang dimaksud dengan pengkhotbah pasal 10 ayat 1 ini? Oke. Nah, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Maksudnya apa? Maksudnya begini, sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi, demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak-dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat kesalahan bodoh dapat merusak seluruhnya. Oke, peribahasa Indonesianya apa kira-kira?
Iya, iya. Ya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, jadi itu pemahaman-pemahaman yang dimengerti. Ya, jadi itu bahasa yang dipergunakan di dalam kitab pengkhotbah. Nah, saya jawab dengan peribahasa Indonesia ya, supaya kita bisa mengerti lebih jelas ya. Misalnya apabila ada acara keluarga dan bersamaan gereja ada kegiatan online, jamnya bersamaan dengan jam acara keluarga. Manakah yang harus kita dahulukan? Keluarga atau gereja? Ini pertanyaan yang jujur, pertanyaan yang polos, pertanyaan yang juga penting untuk kita sama-sama ketahui. Mana yang harus didahulukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tidak akan terlalu mudah menjawab dahulukanlah gereja, dahulukanlah Tuhan. Ya, oke? Kenapa? Karena perlu diketahui kira-kira acara keluarga yang dimaksud itu acara apa. Ya, itu perlu juga diketahui. Ya. Jangan sampai seperti orang Samaria, kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada perampok yang merampok orang tertentu, Imam dan Lewi, saya rasa mereka punya alasan. Misalnya apa? Melayani Tuhan. Sehingga tidak merawat, tidak menolong mereka yang itu orang yang kena rampok. Alasannya apa? Mungkin mendahulukan Tuhan, melayani Tuhan karena Imam dan Lewi. Saya rasa Tuhan Yesus pakai Imam dan Lewi pasti punya maksud yang berhubungan dengan pelayanan, berhubungan dengan ibadah. Oke? Tetapi justru orang Samaria itu yang dipuji Tuhan Yesus, itu loh. Jadi saya ingin beritahu, kalau acara keluargamu berhubungan dengan nyawa seseorang, ya, berhubungan dengan sakit penyakit seseorang, kalian harus prioritaskan keluargamu. Tetapi kalau berhubungan dengan hahaha, sukacita dan sebagainya, ya cobalah lebih memilih mendahulukan Tuhan ya untuk sesuatu yang bisa dipending. Jadi karena ini pertanyaannya, case-nya kan bisa banyak gitu ya. Jadi nggak bisa saya jawab begini atau begitu ya. Tetapi saya hanya bisa berikan pemahaman ya, kalau pesta ulang tahun ya beritahu saja loh, saya ibadah dulu ya 1,5 jam, nanti saya kembali online kok, saya tetap ada di rumah. Gitu loh ya, kalau pesta ulang tahun gitu loh ya. Kalian nyanyi dulu, nanti makan baru kita sama-sama makan. Gitu kan? Bisa kan? Kan nggak mungkin dia suruh kamu doa. Kalau suruh kamu doa berarti dia juga Kristen dong, gitu ya. Nah, ya apalagi jam 10 kita kebaktian, ya kan? Nah, bisa saja, oke kita coba mulai nanti jam 11.15 saja ya, atau 11.20 setelah selesai ibadah, gitu ya. Nah, cobalah bijaksana ya. Banyak sekali case-case tertentu, tetapi kalau yang berhubungan dengan nyawa, yang berhubungan dengan sakit penyakit, ya coba prioritaskan. Ya, apalagi online kan bisa dilihat kembali. Tapi justru sekarang banyak oleh karena online sengaja tidur siang-siang. Nanti jam 1 baru nonton ibadah kebaktian. Maka tidak heran setelah saya lihat biasanya jam kebaktian 10 itu 300-an view-nya. Tapi tidak lama kemudian sudah naik 500-an, 600-an, kemudian malam 800-an gitu loh. Wah, jadi ini berarti apa? Ini berarti yang lihat ini banyak yang mungkin tidak tepat waktu. Memang benar, ada juga yang dari jemaat lain ya, ada dari Jakarta, ada yang dari luar negeri. Mereka memang waktunya berbeda dengan kita, di sana tengah malam misalnya gitu ya. Memang ada, tetapi kalau dari jemaat kita ya mudah-mudahan janganlah sampai begitu, tapi prioritaskan ya untuk mendahulukan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga memberitahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.